semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Hikmah April. Nah, seperti judulnya di video kali ini, aku pengen kasih tips gimana caranya menjawab pertanyaan-pertanyaan atau permintaan klien. Soalnya banyak banget teman-teman yang masih bingung, Kak, gimana nih? Aku sering nemuin kendala saat ngejob gitu. Aku sering dapat klien yang minta henna wedding tapi harganya henna fun. Sebenarnya ini tuh gampang banget cara bedainnya, tapi mungkin banyak teman-teman pemula yang masih bingung karena mereka juga sama gitu sama klien yang mungkin nggak bisa membedakan yang mana sih yang namanya henna pengantin, yang mana yang namanya henna fun. Nah, biar kalian nggak bingung, jadi di sini aku mau jelasin satu-satu dulu. Ini kalau misalnya kalian tanyain ke teman-teman yang lain, mungkin jawabannya bakalan berbeda. Dan di sini aku kasih tahu ke kalian versi akunya gitu, yang versi aku. Nah, jadi yang pertama itu adalah dari desain. Nah, dari desain henna fun dan henna wedding itu sangat jauh berbeda. Jadi desain untuk henna fun itu udah jelas yang simple, aku kasih contoh yang kayak gini. Sedangkan henna wedding yang kayak gini, itu dari desainnya udah beda banget ya, udah beda banget desainnya. Jadi untuk henna fun itu sudah jelas-jelas simple, terus dia tuh kayak desainnya tuh biasanya kita yang tentuin sendiri, mereka nggak terlalu yang request. Biasanya henna fun itu sekalian untuk melatih tangan kita, untuk melatih daya mendesain kita, di situ latihannya. Jadi ya hasilnya bagaimana ya kayak gitu aja. Jadi henna fun itu nggak harus dituntut harus yang sesempurna yang henna wedding. Untuk desainnya sendiri dia tuh nggak full jari. Untuk henna fun biasanya cuman kayak gini, jadi dia tuh cuman ngisi beberapa bagian jari aja, biasanya 2 atau 1 jari aja. Adapun untuk yang full jari paling biasa di ujung-ujung doang kayak gini. Nah, sedangkan untuk henna wedding jelas kita tahu henna wedding desainnya lebih rumit ya, kayak gitu. Kita bisa jelas banget sih sebenarnya perbedaannya kayak gini. Desainnya lebih rumit. Nah, terus pertanyaannya apa emang bedanya kok henna wedding lebih rumit? Nah, yang pertama itu kita harus menyamakan kanan sama kirinya. Itu kan nggak gampang ya, itu butuh banget latihan, itu butuh banget yang kayak trik-triknya gimana, dan itu tuh ya emang nggak mudah, apalagi untuk motif-motif floris. Kalau misalnya untuk motif-motif kayak kubah atau motif-motif yang kayak lagi hit sekarang yang model kayak gini ya mungkin lebih mudah ya. Cuman kalau untuk motif-motif floris itu tuh kayak nggak semudah itu gitu loh untuk menyamakan kanan kirinya. Terus habis itu menyeimbangkan. Nah, kalau udah sama gedenya kecilnya harus seimbang juga. Gimana letak-letaknya, misalnya kayak floris kayak gini. Nah, letak bunganya yang kanan sama yang kiri tuh paling tidak sama, terus seimbang ukurannya, seimbang juga tata letaknya, dan itu tuh nggak mudah. Paling latihan aja itu tuh kadang kalau pas lagi di lapangan itu tuh nggak bisa yang bener-bener seimbang gitu loh kanan kirinya. Pasti ada aja gitu kendala-kendalanya ya, bikin hennanya tuh nggak sama, entah itu motifnya ada yang gede sebelah atau kecil sebelah ya pasti tuh ada kayak gitu. Nah, itu tuh susah loh untuk menyamakannya itu, untuk menyeimbangkannya itu. Dan adapun untuk henna wedding itu kayak lebih bervariasi gitu loh, lebih banyak lagi desain-desainnya yang kadang kalau dibuat ke henna fun tuh ya kelihatan biasa aja, tapi untuk henna wedding tuh kelihatannya ya bagus dan kelihatan ya mewah, dan emang ya itu motif yang cocok untuk henna wedding, kelihatannya kayak gitu. Terus untuk henna wedding juga itu biasanya mengikuti bentuk tangan. Jadi bagaimana caranya supaya desain kita itu bisa sesuai dengan bentuk tangannya. Kalau misalnya tangannya kurus, dibuat kayak ya nggak terlalu kelihatan kurus, desainnya harus seperti apa. Misalnya dia tangannya gemuk, membuatnya desainnya seperti apa. Nah, kayak gitu tuh nggak mudah. Itu tuh kita harus paham. Kadang tuh kelihatannya kayak tangannya klien tuh kecil, ternyata bagian-bagian lainnya tuh yang ada yang bagiannya kayak lebih tebal, bagian-bagian sini contohnya. Nah, ini tuh kalau misalnya dia lebih tebal dan hasilnya tuh kayak tangannya tuh tetap aja kelihatan gemuk walaupun tangannya tuh kurus kelihatannya di mata kita, tapi kalau udah di foto itu tuh bakal beda hasilnya. Harus banget kita pelajari, dan itu tuh untuk henna wedding gitu loh, kita harus paham banget ya kayak gitu. Sedangkan henna fun ya kita nggak perlu mikirin bentuk tangannya, soalnya itu nggak akan ngaruh ke hasilnya. Sedangkan untuk henna wedding itu tuh sangat berpengaruh banget, kelihatan banget gitu loh, apalagi di foto. Kalau misalnya di asli mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi kalau di foto itu kelihatan banget bedanya kayak gitu. Terus lagi kita juga dituntut bagaimana caranya kalau misalnya hennanya kita ngelakuin kesalahan, pokoknya hennanya harus tetap kelihatan bagus, biar pengantin tuh kayak ngerasa wah ya udah ya bagus aja kayak gitu. Ngerti nggak sih kalian? Kalau misalnya kalian udah sering nemuin kendala soal ngedesain gitu, kalian pasti udah paham lah ya.
Nah terus belum lagi kalau misalnya klien kalian punya request, dan request itu kan sebenarnya harus kita berusaha bagaimana caranya bikin desain yang di request sama klien itu ya paling tidak ya mirip kayak gitu. Nah itu tuh nggak mudah, apalagi kalau misalnya desainnya ternyata yang di luar zona nyamannya kita. Itu tuh benar-benar butuh konsentrasi ekstra, butuh ya nggak mudah intinya kayak gitu. Itu tuh nggak mudah kayak gitu. Apalagi kan wedding ini kan ya momen seumur hidup, satu kali aja, nggak ada orang yang mau nikah berkali-kali. Nah bagaimana caranya hasil henna kita tuh pokoknya kelihatan perfect gitu loh di mata klien kita, dan bagaimana caranya klien kita tuh puas. Bukan berarti kita henna fun ya puas nggak puasnya klien ya terserah dia, tapi ya kita juga yang paling, maksudnya kita dituntut untuk lebih fokus ke pengantin kayak gitu loh, ketimbang sama henna fun kayak gitu. Terus kedua itu dari harga standar. Nah harga standar itu sudah henna artis itu sudah mengikuti harga standar yang ditetapkan di daerahnya, karena harga standar di setiap daerah itu kan beda-beda. Dan untuk henna fun biasanya mereka juga punya harga standar, misalnya 50 untuk satu tangan. Sedangkan untuk henna wedding itu harganya biasanya ada yang 2,5 standarnya, ada yang 3,5 standarnya. Untuk sepasang tangan itu udah harga untuk sepasang tangan, sedangkan henna fun itu untuk satu tangan doang. Dan untuk henna fun itu biasanya batasnya cuma sampai pergelangan doang, sedangkan untuk henna wedding itu batasnya 3 jari di atas pergelangan, jadi lebih panjang gitu loh, menyesuaikan sama kebutuhannya klien kan biasanya kayak gitu. Terus juga desainnya lebih full jari. Biasanya henna wedding itu rata-rata kebanyakan itu pasti full di bagian jari, kecuali requestnya pengantin dia nggak mau terlalu full ya, itu bonus buat kita, berarti kita nggak perlu ngerjain terlalu banyak di bagian jari. Apalagi bagian jari itu tersulit, makanya henna fun itu cuman biasanya cuma 1 atau 2 jari aja, atau biasanya simple banget gitu loh untuk di jari. Sedangkan henna wedding itu full bagian jari, soalnya menggambar atau menghenna di jari itu nggak semudah menghenna di punggung tangan. Itu tuh punggung tangan ya lebih mudah gitu, sedangkan di jari itu menurut aku pribadi ya, aku paling males bikin di jari kalau misalnya hennain tangan sendiri, soalnya ya nggak mudah, emang sulit kayak gitu loh. Makanya butuh lebih banyak kayak konsentrasi atau lebih sungguh-sungguh aja gitu kalau mau hasilnya bagus kayak gitu. Nah ini sebenarnya kita juga sebagai henna artist harus bisa membedakan yang mana henna fun dan henna wedding, supaya kita bisa menjelaskan ke klien kita apa aja sih bedanya. Nah itu tadi yang beberapa itu udah jelas banget kelihatan bedanya dari desain sama dari harga standarnya kayak gitu. Terus yang ini paling penting, yang ketiga, di sini cuma 3 poin doang. Jadi yang ketiga itu soal pelayanan. Nah untuk henna fun, henna artist itu nggak perlu datang ke lokasi yang diminta si klien. Jadi henna fun itu biasanya kita di rumah aja, klien yang datang, dan itu mengikuti waktu kosongnya si henna artist itu. Jadi udah jelas jauh bedanya. Kenapa harganya cuma 50.000 per tangan? Karena kita nggak perlu repot-repot datang ke lokasinya si orang yang mau pasang henna fun itu. Sedangkan henna wedding dimanapun lokasinya, kapanpun acaranya, kita harus mengikuti waktu dan tempatnya si klien kita itu. Nah kalau henna fun ya, kalau misalnya kita lagi ada henna wedding kan nggak bisa ngelayanin dia. Kalau misalnya henna wedding ya pokoknya ngikut waktunya si klien pengantin itu. Sedangkan si klien henna fun itu dia ngikuti jadwal kosongnya kita pas lagi nggak ada job. Nah kayak gitu, makanya lebih jelas banget, makin kelihatan banget kan bedanya henna fun sama henna wedding dari pelayanannya juga. Nah kayak gitu. Kalau dari aku pribadi ya, misalnya ada klien yang mau henna fun dan dia mau didatengin ke rumahnya kayak gitu. Nah dia harus minimal 5 orang yang pasang henna fun itu dengan masing-masing 2 pasang tangan. Jadi kan harganya kan misalnya satu tangan 50. Nah dia 10 tangan ya, berarti kan lumayan ya. Kita datang ke lokasinya kan berarti ya udah untung lah kayak gitu ya, apalagi kalau misalnya lokasinya jauh. Tapi kalau untuk henna fun, misalnya klien minta kita untuk datangin ke lokasinya, tetap harus ada biaya transportasi. Kalau untuk henna wedding kan sebenarnya sudah murah banget ya, itu rata-rata itu udah nggak termasuk ongkos jalan. Nah biasanya ongkos jalan itu ditambahin kalau misalnya terlalu jauh kayak gitu. Adapun untuk henna fun, pokoknya mau jauh mau dekat harus ada ongkos jalannya. Jadi biasanya mengikuti sesuai jarak. Kalau misalnya kalian bingung gimana cara nentuinnya, kalian bisa lihat aplikasi Gojek atau Grab. Nah kalian lihat itu kalau misalnya naik motor itu jaraknya ke sana tuh berapa kayak gitu. Itu cara paling gampang kalau misalnya kalian bingung mau nentuin harga transportasinya gimana. Adapun untuk henna wedding udah jelas kita harus mendatangi ke lokasinya,
dan waktunya kapan. Misalnya klien mau pakai white henna dan acaranya pagi, otomatis kita subuh-subuh harus sudah berangkat dari rumah. Nah biasanya aku sampai kalau misalnya jauh, aku berangkat jam 3 subuh, jam 4 subuh, jam 5 subuh bawa bayi. Nah itu tuh nggak mudah. Sedangkan henna fun kan ya kali mau pasang subuh-subuh kan nggak mungkin. Jadi kita tuh kayak butuh perjuangan banget gitu loh untuk datengin, untuk melayani klien kita yang henna wedding. Makanya harganya ya kalau bisa disesuaikan, itu udah pas banget sebenarnya, udah murah lah untuk standar henna artis di Indonesia tuh udah paling murah banget dibanding vendor-vendor wedding yang lain. Jadi udahlah, nggak usah kayak ya udah sih nggak apa-apa henna fun aja. Yang penting ada job gitu ya, itu enggak kayak gitu. Kalian kurang bisa menghargai diri kalian sendiri. Kalau misalnya kalian nggak bisa menghargai diri kalian sendiri, gimana caranya orang lain bakal menghargai diri kalian sendiri? Kalian nggak mau kasih harga ke diri kalian, jadi orang-orang ngelihat diri kalian ya emang nggak ada harganya kayak gitu loh, maksudnya, ngerti kan? Terus juga misalnya klien mau henna marun. Nah kalau misalnya henna marun otomatis kita 2 kali datang. Jadi yang pertama kita harus datang malam-malam, biasanya malam-malam atau sore biasanya kita untuk pasangin henna marunnya. Terus subuh-subuh kita harus datengin klien lagi untuk pasangin aksesorisnya. Kalau misalnya dia pakai aksesoris ya untuk henna marun, nah atau dia pakai nail art, otomatis kita harus datengin dia untuk pasangin nail art kayak gitu. Itu tuh butuh ya butuh perjuangan, nggak mudah kayak gitu. Apalagi di jalan itu kan banyak resiko. Apalagi kalau misalnya perempuan subuh-subuh keluar rumah kayak gitu kan nggak mudah. Tolong kita sendiri yang harus bisa menghargai diri kita sendiri dengan cara memberikan harga yang sesuai. Karena henna fun dengan henna wedding itu sangat-sangat jauh berbeda. Perbedaannya tuh ya jauh menurut aku ya, sejauh itu loh, sampai jelas banget sih sebenarnya. Memang awal-awal aku juga ya bingung, soalnya cuman memikirkan soal desain, tapi setelah tahu soal melayaninya seperti apa henna wedding itu, terus mengikuti waktunya, terus belum lagi kalau misalnya keadaan di lapangan itu nggak sesuai dengan perkiraan kita. Misalnya klien kita telat datang, terus dia waktu di henna gerak-gerak, itu kan menyita waktu banget ya, otomatis menyita waktu, dan kita harus tetap dituntut untuk profesional menyelesaikan hasil henna kita dengan sempurna, dengan baik. Nah itu kan nggak mudah, sangat-sangat tidak mudah kayak gitu. Nah intinya itu kita harus bertanggung jawab bagaimana caranya pekerjaan kita selesai dengan baik. Apapun keadaan di lapangan itu seperti apa, pokoknya kita harus bertanggung jawab. Biasanya kan klien kayak ada yang pakai baju dan dia tuh gerusang-gerusu kayak gitu loh, dan hennanya copot-copot ya. Bagaimana caranya sebelum masuk ke pelaminan atau masuk ke ruang untuk acara, hennanya pokoknya harus bagus, hennanya harus sempurna kayak gitu loh. Itu tuh ya jelas lah, perbedaannya jelas banget. Sedangkan henna fun ya selesai menggambar, dia mau misalnya henna marun, dia mau pulang, hennanya biasanya dalam keadaan masih basah, dia mau bagaimana keadaannya di jalan, itu sudah bukan tanggung jawabnya kita. Sedangkan untuk wedding, pokoknya sebelum sampai ke acara, sebelum dia masuk ke ruang acara, semuanya masih tanggung jawab kita. Nah udah jelas banget kayaknya ya perbedaannya. Nah itu kalau menurut versinya aku. Jadi kalau misalnya ada yang kurang, itu kalian bisa masukin, atau kalian bisa cantumin di kolom komentar di bawah video ini. Oke? Ya, jadi ini sedikit sharing-sharing aku buat teman-teman yang kemarin punya kendala, bingung bagaimana sih cara menjawab ke klien kayak gitu. Ya udah, kalian jelasin bagaimana caranya klien kalian tuh paham gitu loh soal yang tadi aku sebutin. Kalau bisa kalian catat poin-poin pentingnya kayak gitu. Udah segitu aja dari aku. Semoga teman-teman paham yang aku maksud. Semoga kalian ya mengerti. Kalau misalnya kalian ada yang belum paham atau belum ngerti, misalnya ada yang nggak sesuai gitu loh sama kalian, ya bisa kalian tanyain di DM Instagram aku atau di kolom komentar. Tapi kalau misalnya kalian DM, ya kalian harap maklum aja, biasanya DM-nya ketumpuk-tumpuk dan aku nggak bisa selalu menjawab dengan cepat. Jadi, tapi aku tetap mengusahakan bagaimana caranya bisa menjawab DM teman-teman semuanya, kayak gitu. Oke, segitu aja dari aku. Semoga bermanfaat. Thank you for watching and see you all in the next video. Bye-bye.